Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Freddy Sudaryanto seperti biasa seputar info. Lagi-lagi Indonesiaku, lagi-lagi presidenku, lagi-lagi Prabowoku. Ya, terus koruptor ditebas habis, dikorek-korek terus, semua yang berbau koruptor dihajar habis oleh presiden kita Bapak Prabowo Subianto. Yang terbaru adalah Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bekasi mendapatkan gratifikasi dalam suatu proyek, 6 proyek di sana yang ya padahal nggak terlalu banyak, cuma 300 juta sebenarnya. Ya, tapi itulah manusia kadang-kadang ya. Padahal sudah jadi wakil ketua DPRD Kabupaten Bekasi, masih belum cukup puas. Inilah ya, memang inilah problematika seorang politikus, yang memang seorang politikus pada saat dia mencalonkan ya, baik itu untuk DPRD-nya, DPRD kota, DPRD provinsi ya, kemudian untuk pusat juga ya, DPR RI pusat, itu mereka mengeluarkan banyak biaya untuk kampanye dan lain sebagainya. Memang ini problematika. Pada saat seseorang yang memang untuk materinya tidak berlebihan, maka ini jadi masalah. Karena biaya kampanye dan lain sebagainya ini cukup memakan uang yang cukup banyak. Nah, apakah memang yang dipikirkan pada saat mereka jadi adalah untuk bisa mengembalikan modalnya? Ini permasalahannya. Mereka harus balik modal dulu. Sedangkan gaji daripada DPRD berapa sebenarnya? Apakah modal yang dia keluarkan untuk sebagai mencalonkan dan kampanye, apakah bisa tertutupi dengan gaji sebagai DPRD? Tentunya kalau misalkan tidak mencukupi, lah inilah akhirnya tergoda untuk mendapatkan hal yang di luar hal yang halal, akhirnya melakukan perbuatan yang haram ya. Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bekasi akhirnya ditangkap. Inilah presidenku, Prabowoku, Indonesiaku, luar biasa. Satu-satu ditangkapin, satu-satu dibongkar. Belum tadi 2 lagi yang sudah tertangkap. Nanti ke kepala desa mulai merambah. Ini sangat luar biasa ya. Kita semangat karena belum saja 1 minggu ya, belum 1 pekan, ini sudah terjadi gerakan-gerakan yang sangat luar biasa. Coba kita lihat ini ya. Baru 1 hari dilantik, Sulaiman, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Negeri atas kasus gratifikasi. Sulaiman diduga kasus suap untuk memuluskan 26 proyek pemerintah daerah yang dijalani 4 CP dengan nilai hingga 300 juta rupiah. Dalam kasus ini Kejari menyita 2 unit mobil mewah yang diduga sebagai imbalan swasta untuk Sulaiman. Ketua DPC PDI Perjuangan tersebut langsung ditahan di lapas kelas 2 di Cikarang. Sehari sebelumnya, pada Senin 28 Oktober lalu, Sulaiman baru saja dilantik usai terpilih sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bekasi periode 2024 sampai 2029. Sebelum menjadi tersangka, Sulaiman telah terlebih dahulu diperiksa sebagai saksi dan kini menjadi tersangka. Penetapan tersangka SL berdasarkan bukti permulaan yang cukup yang diperoleh oleh jaksa penyidik. Adapun barang bukti terkait dugaan suap atau gratifikasi berupa 1 unit mobil Mitsubishi Pajero berwarna putih dan 1 unit mobil BMW. Bahwa penetapan tersangka pada perkara ini merupakan pengembangan dari hasil penyidikan atas dugaan suap atau gratifikasi yang dilakukan oleh tersangka RS. Wow, luar biasa ya. Ini jelas bahwa memang gerakan daripada presiden kita Bapak Prabowo begitu masif dan terlihat begitu gencar ya. Siapapun yang memang sudah menyalahi dan dia memakan uang haram ya secara tidak langsung, maka akan dihabisi oleh Prabowo.
Maka ini mudah-mudahan sekali lagi adalah semangat kita, semangat masyarakat yang betul-betul menantikan pimpinan yang semacam ini. Ini yang kita tunggu-tunggu, ya. Makanya ada yang bilang, kenapa kok kemarin-kemarin tidak pada saat kepemimpinan? Ya begini ya. Inilah makanya kita beruntung punya presiden ya, yang tidak disetir. Nah ini dia ya. Kita punya presiden yang tidak disetir. Ini untungnya kita nih. Makanya kita alhamdulillah ya. Presiden kita Bapak Prabowo tidak disetir oleh siapapun, termasuk oleh partai. Beliau adalah ketua umum. Jadi nggak ada yang bisa menyetir mereka, menyetir Bapak Prabowo. Ya. Siapa yang berani sekarang? Siapa yang berani sama Bapak Prabowo? Ya. Mudah-mudahan adalah doa kita semua. Semoga Bapak Prabowo tetap konsisten dengan memang misinya bahwa beliau mau memberantas korupsi. Karena beliau merasa malu bangsa Indonesia yang memang tingkat korupsinya sangat tinggi di dunia. Bukan hanya di Asia tapi di dunia ya. Bayangkan aja departemen yang memang sangat sangat religi tapi angka korupsinya sangat tinggi. Kita masih menunggu nih ya gerakan-gerakan di Departemen Keagamaan. Nanti kita akan coba kupas di Departemen Keagamaan karena saya kemarin lihat Wakil Presiden Republik Indonesia Bapak Gibran kemarin menemui Menteri Agama. Akan seperti apa nanti kita tunggu saja karena kemarin juga di DPRD ada yang ada proses tanya jawab di DPR RI ya dengan Menteri Keagamaan. Makanya kita dukung terus program-program Presiden kita Bapak Prabowo. Pokoknya semangat terus jiwa korsa kita untuk Bapak Presiden bahwa habisi semua koruptor. Semua mulai kepanasan. Semua koruptor mulai kepanasan. Ini sangat luar biasa. Inilah yang memberikan semangat kepada kita semua. Lihat bro, bener bro. Ini udah nggak ada lagi lah kata-kata selain merdeka, maju terus, pantang mundur, sekali layar terkembang, pantang surut turun ke pantai. Terus kita kawal terus bahwa korupsi harus dituntaskan dari negeri Indonesia. Karena apa? Karena kita yakin dengan korupsi diberantas. Salah satu contoh, Menteri Perumahan sudah mulai ada beberapa tanah yang disita dan akan dijadikan perumahan rakyat. Luar biasa kan ini? Suatu gebrakan yang sangat luar biasa. Sekali lagi, musnahkan para koruptor. Jangan kasih celah buat mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.